Orange Dental itu pertama berdiri di tahun 2014. Jadi cerita awal mulanya itu waktu itu saya berdua istri. Di tahun 2012 kami dikaruniai seorang anak perempuan. Nah waktu itu saya berdua istri kita sepakat untuk fokus dulu nih 2 tahun pertama istri stay at home buat ngegedein si anak perempuan kita. Nah dari situ kita juga udah punya planning karena istri dokter gigi. Setelah nanti sudah agak besar, setelah 2 tahun baru kita mau bikin klinik. Nah waktu itu juga kan kita itu statusnya masih keluarga muda ya, masih merintis banget, jadi memang kemampuan finansialnya belum banyak. Jadi waktu itu klinik yang kita buka itu sangat sederhana sekali. Kita punya ruangan itu hanya mungkin 2,5 kali 5 lah, hanya sekitar 15 meter persegi kurang, jadi sangat kecil dengan satu poliklinik. Bahkan ruang tunggunya itu sangat sempit dan hanya mungkin kapasitasnya 1 orang aja ya waktu itu ya. 1 atau 2 orang, itu pun udah mepet banget tuh orang yang keduanya kayaknya deh. Terus situasinya juga waktu itu ini ya, padat banget ya di samping-sampingnya juga ya. Jadi klinik pertama kita itu ada di sebuah commercial space ya, di apa namanya? Di kios. Kios di apartemen sederhana gitulah. Nah jadi commercial space itu kan berarti kanan kirinya tuh bukan klinik, bukan pertokoan gitu ya, tempat makan. Nah itu sebelah kanan klinik kita itu warung bakso gitu, jualan bakso. Di sebelah kirinya tuh yang jual sayur. Jadi kalau orang lihat itu mungkin kok tahu-tahu ada klinik gigi nyempil di tengah-tengah nih gitu, tapi alhamdulillahnya dengan keadaan yang minimalis gitu ya, yang sederhana, tapi ternyata banyak orang yang mau mempercayakan kesehatan gigi mulutnya ke Orange Dental saat itu. Iya, jadi dari situ kita lihat potensinya ini cukup baik, sehingga dari situ kita mulai serius menggarap Orange Dental dan kita kembangkan hingga saat ini. Ini banyak ditanyain orang-orang sih sebenarnya. Hampir semua teman saya yang waktu ketemu saya dan saya cerita saya punya usaha klinik gigi bernama Orange Dental tuh selalu nanyain itu. Kenapa namanya Orange Dental? Banyak yang mikir itu warna favorit kita ya. Padahal saya itu sukanya warna merah, istri saya itu sukanya warna-warna bumi. Cewek natural lah. Nah, jadi sebenarnya filosofi di balik nama Orange Dental itu begini. Kita dari awal itu memang mendesain Orange Dental ini sebagai sebuah klinik yang sifatnya bisa diakses oleh banyak orang. Jadi kita pengen sebuah nama yang sifatnya tidak elit, yang bisa terjangkau dan tidak terkesan eksklusif. Kalau kita kasih nama-nama yang glamor gitu ya, nanti orang jadi takut duluan buat datang, karena kan orang kalau mau datang ke dokter gigi pasti khawatirnya mahal, khawatirnya sakit, khawatir tidak dilayani dengan baik. Nah jadi kita kasih nama Orange Dental biar itu kesannya aksesibel, satu. Lalu yang kedua itu adalah orange ini warna yang menyenangkan, warna yang fun. Jadi harapannya juga orang datang ke kita itu suasananya lebih senang, lebih fun, lebih bersahabat lah. Dan yang ketiga adalah gampang diingat, karena hampir mungkin setiap orang tuh pernah dengar kata orange. Orange bisa berarti sebuah buah jeruk ataupun juga sebuah warna. Jadi alasannya ya 3 itu. Satu, agar lebih aksesibel. Lalu yang kedua itu ini bisa mudah diingat. Dan yang ketiga biar terkesan lebih bersahabat dan tidak menakutkan. Oke, dari Orange Dental itu saat ini sudah beroperasi sejak 2014, berarti sudah 9 tahun ya tahun ini ya. 9 tahun dan mengoperasikan 9 cabang. Kita punya rencana ekspansi dalam 2 tahun ke depan. Rencananya kita mau menambah insya Allah 10 cabang lagi ya di daerah Jabodetabek. Kenapa kami melaksanakan ekspansi tersebut? Karena kami melihat pelayanan kesehatan gigi itu belum bisa diakses oleh banyak orang di Indonesia. Karena kalau kita lihat data, hampir 90% orang Indonesia itu mengalami yang namanya gigi berlubang. Cuman gigi berlubang ini kan ada degree-degreenya ya, ada yang baru berlubang doang, ada yang
sudah terasa sakit nih, ntar kalau saya salah dikoreksi ya. Saya bukan dokter, salah istri saya yang dokter gigi. Nah, dari 90% itu 45% dari seluruh penduduk Indonesia tuh udah ngalamin sakit gigi. Nah, tapi baru 4% dari seluruh penduduk Indonesia yang bisa dapat perawatan tambal gigi. Jadi gapnya masih jauh banget nih. Kalau dari yang sakit yang giginya bolong itu 90% yang ditambal baru 4%. Kalau yang dari sakit gigi 45% yang baru ditambal 4%. Jadi gapnya masih jauh banget. Jadi kenapa kita expand cabang ini? Karena kita ingin melayani lebih banyak orang, sehingga harapannya orang-orang udah bisa punya akses ke klinik gigi yang berkualitas tinggi tapi juga dengan yang harga terjangkau. Iya, dan kembali lagi sih ke cerita kenapa awal dibangunnya Orange Dental itu dengan keadaan yang sederhana, tapi ternyata banyak orang yang percaya dengan keadaan yang sederhana itu, berarti kan ada sesuatu yang sudah kita sampaikan dengan baik gitu ya. Nah, kita mau banyak orang juga ikut merasakan itu. Jadi pengennya biar Orange Dental tuh semakin dekat lah dengan sahabat-sahabat Orange yang ada kalau bisa gitu di semua Indonesia. Amin. Iya, karena Orange Dental itu berangkatnya dari sebuah keluarga saya, dari keluarga kecil saya, dari saya dan istri. Jadi kami pengen membawa kebaikan ini, membawa pekerjaan ini from our family to your family. Harapan saya Orange Dental bisa terus bertumbuh, terus menjadi perusahaan yang lebih baik, melayani lebih banyak orang lagi, membawa kesejahteraan dan kebermanfaatan buat lebih banyak orang lagi, dan kami bisa membuka lapangan pekerjaan yang jauh lebih banyak lagi. Karena kami berpendapat juga salah satu core value kami di perusahaan adalah kami percaya kalau pekerjaan yang baik itu adalah pekerjaan yang bermanfaat bagi banyak orang. Jadi harapannya kita pengen melayani lebih banyak lagi pasien, semua karyawan yang kerja di Orange Dental bisa jadi sejahtera. Orange Dental setiap berdiri membawa kebaikan bagi lingkungan-lingkungan di sekitarnya. Iya betul, dan terus ada ya Orange sampai berpuluh-puluh tahun ke depan gitu, pengen tetap ada terus, tetap berkembang terus sampai mungkin nanti kita suami dan saya juga udah suatu hari udah nggak ada, tapi Orange bisa tetap terus ada gitu. Betul, jadi warisan kita yang bisa terus sustainable bahkan walaupun pendirinya sudah tidak ada. Bisa dirasakan kebaikannya sama banyak orang sampai zaman-zaman berganti lah gitu ya. Amin. Amin. Amin.